Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali sama-sama mempelajari dan mengkaji mutiara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba, barang siapa yang makan dan minum karena lupa, disebabkan lupa sedangkan ia berpuasa, falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Maka hendaklah ia menyempurnakan saumnya tidak batal, akan tetapi tetap melanjutkan puasanya sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena yang demikian Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis ini, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan suatu beban kecuali sesuai dengan kemampuan seorang hamba, dan seorang hamba tidak akan dihukum karena lupa, yaitu ketika seorang makan atau minum di siang hari karena lupa, karena disebabkan lupa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menyempurnakan saumnya tersebut, jangan membatalkan. Sebagaimana dalam hadis ini yang berbunyi falyutimma saumahu, hendaklah ia menyempurnakan saumnya, hendaklah ia menyelesaikan puasanya sampai waktu yang sudah ditentukan hingga selesai. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberinya makan dan minum, itu merupakan rizki baginya. Dalam hadis ini juga para ulama mazhab mengambil dalil hujjah bahwa siapa saja yang makan atau minum atau jima atau berhubungan badan di siang hari disebabkan karena lupa tanpa faktor kesengajaan, maka ia jangan membatalkan puasanya, akan tapi ia sempurnakan puasa tersebut sampai akhir batas waktu yang sudah ditentukan. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Abu Daud dan sebagainya. Akan tapi berbeda dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bahwa bagi suami istri yang berhubungan di siang Ramadan disebabkan karena lupa, maka ia berkewajiban dua. Pertama, ia berkewajiban mengqadha saumnya. Yang kedua, ia berkewajiban membayar kafarah. Sedangkan untuk makan dan minum, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hendaklah ia menyempurnakan saumnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Rabi'ah dan Imam Malik rahmatullahu alaih dengan mengatakan apabila berhubungan badan di siang Ramadan, maka saumnya rusak dan ia berkewajiban mengqadha saumnya tanpa membayar kafarah. Masya Allah, sungguh indah perbedaan di antara para ulama mazhab.
Semuanya mengemukakan, mengedepankan dalilnya masing-masing, dan ini adalah perbedaan mazhab dalam ranah fikih, dan ranah fikih ini sangat luas sekali Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi di atas tadi, fa innama at'amahu Allah wa saqa, Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis ini hadis umum yang mengatakan bahwa siapa saja yang makan atau minum di siang Ramadan disebabkan karena lupa, maka ia jangan membatalkan puasanya. Adapun untuk berhubungan suami istri, ini suatu yang jarang terjadi Bapak dan Ibu. Karena ini dilakukan dua insan, dilakukan dua orang manusia, dan tidak mungkin kedua-duanya lupa. Masya Allah. Tetapi ini umum. Siapa saja yang makan dan minum di siang Ramadan disebabkan karena lupa, maka ia jangan membatalkan puasanya. Dalam hadis lain juga dijelaskan dalam riwayat Imam At-Tirmizi mengatakan, man akala aw syariba nasiyan fala yuftir fa innama huwa rizqun razaqahullah. Barang siapa yang makan dan minum sedangkan ia lupa, fala yuftir, maka ia jangan membatalkan puasanya. Fa innama huwa rizqun, karena itu adalah rizki yang diberikan untuknya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dengan tidak memberikan kesulitan kepadanya, dengan tidak membebankan di luar kemampuannya. Dalam suatu riwayat hadis dikatakan bahwa ada dua sahabiah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa sepotong roti dan ikut makan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu tiba-tiba ketika seorang sahabiah ini sudah makan, namun ketika itu ia berhenti makan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ada apa denganmu? Kemudian sahabiah ini mengatakan, ya Rasulullah, tiba-tiba aku ingat bahwa aku ini sedang berpuasa. Kemudian sahabiah yang lain mengatakan, apakah kamu baru ingat sekarang sedangkan engkau sudah kenyang? Kemudian apa sabda Rasulullah SAW? Atimmi saumaki fa innama huwa rizqun sakahullahu ilaik. Sempurnakanlah saummu fa innama huwa rizqun sakahullahu ilaik. Sempurnakanlah saummu, teruskanlah puasamu, karena itu adalah rizki yang diberikan untukmu. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu alaih, semoga Allah merahmati beliau, telah menyebutkan di dalam hadis ini. Dan dalam hadis ini juga Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menolak sebagian orang yang mengatakan bahwa harus dibedakan antara makanan yang sedikit dengan makanan yang banyak. Tidak. Baik itu makanan sedikit ataupun banyak ataupun sudah kenyang, tetapi karena disebabkan lupa, maka ia jangan membatalkan puasanya. Namanya juga lupa, di luar batas kemampuan manusia. Rasulullah SAW mengatakan, falyutimma saumahu, hendaklah ia menyempurnakan saumnya. Dalam hadis yang lain, Bapak dan Ibu, dijelaskan ketika salah seorang pemuda mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku ini sedang melaksanakan saum, tetapi aku lupa aku sudah makan dan minum. Maka Abu Hurairah mengatakan, menjawab, la ba's, tidak apa-apa. Kemudian pemuda ini berkata lagi, wahai Abu Hurairah, aku datang ke sekumpulan orang, kemudian aku makan dan minum, kemudian aku lupa juga. Abu Hurairah mengatakan, menjawab, la ba's, at'amallah wa saqah, tidak apa-apa, karena Allah telah memberimu makan dan minum. Kemudian pemuda ini mengatakan lagi, wahai Abu Hurairah, aku kemudian mendatangi suatu perkumpulan manusia lagi, kemudian aku makan dan minum, aku lupa aku sedang puasa. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, menjawab,
anta insan lam tata'ud asyam. Apakah kamu tidak terbiasa dengan saum? Ungkapan Abu Hurairah mengatakan seperti ini, anta insan lam tata'ud asyam. Apakah kamu tidak terbiasa dengan saum? Karena Abu Hurairah melihat pemuda ini berulang-ulang kali lupa. Sedangkan orang yang berulang-ulang kali lupa adalah orang yang tidak terbiasa dengan puasa. Sedangkan lupa ada sesuatu yang terjadi tanpa dipikir-pikir, terjadi begitu saja, tanpa dibuat-buat, tanpa ada faktor kesengajaan. Orang yang terbiasa saum, orang yang terbiasa puasa, Bapak dan Ibu sekalian, itu terjaga dari hal-hal demikian. Karena ia sibuk dengan berbagai macam ibadah yang ia lakukan. Ia tadarus Al-Quran, ia membaca Al-Quran, perbanyak doa, perbanyak zikir dan lain sebagainya. Orang yang terbiasa dengan puasa, orang yang terbiasa dengan saum, ia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, bahkan dapat merusak pahalanya. Orang yang terbiasa saum, orang yang terbiasa puasa akan menjaga perkataan dan perbuatannya. Bahkan sampai ketika seorang ada yang menyakitinya, ia mengatakan inni shaim atau inni kuntu shaim. Sungguhnya aku sedang berpuasa. Coba lihat Bapak dan Ibu, orang yang terbiasa melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah saum ini, ia terjaga perkataan dan perbuatannya. Bahkan ia menjaga dirinya dan mengajak orang lain untuk memperbanyak sabar dan memperbanyak memaafkan orang lain. Ini orang yang terbiasa dengan ibadah saum yang dilakukan olehnya. Lalu berbeda dengan orang yang lupa berkali-kali atau dibuat-buat, berbeda. Dalam hal ini, apabila ia melakukan menjaga puasanya, orang yang terbiasa saum menjaga perbuatannya dari perbuatan yang tidak baik, ia menjaga akhlaknya supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan puasa yang sempurna. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, bahwa dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa bagi orang yang lupa makan dan minum di siang hari disebabkan lupa tanpa ada faktor kesengajaan, maka tidak ada qadha baginya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qadha alaihi wala kafarah. Barang siapa yang berbuka di siang Ramadan karena lupa, maka tidak ada qadha baginya dan tidak pula kafarah. Hadis riwayat Daruqutni, Imam Baihaqi dan Imam Hakim. Bapak dan Ibu, dari pembicaraan kita di atas, dari kita mempelajari, belajar dan mengkaji hadis mulai dari awal sampai akhir tadi, kita dapat mengambil kesimpulan. Pertama, bahwa orang yang makan dan minum di siang hari disebabkan lupa, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak batal puasanya. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya apa? Untuk melanjutkan puasanya. Falyutimma saumahu. Maka sempurnakanlah saumnya. Pendapat jumhurul ulama bahwa orang yang lupa makan dan minum di siang Ramadan tidak ada qadha baginya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitan, akan menghapuskan hukum bagi orang yang lupa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan menghukum orang apabila melakukan sesuatu yang disengajakan oleh hatinya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 225, walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Akan tapi Allah akan menghukummu dari sesuatu yang disengaja oleh hatimu. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kajian kita kali ini belajar dan mengkaji hadis Rasulullah SAW, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Rasulullah SAW, bermanfaat bagi diri saya pribadi, bermanfaat bagi keluarga saya, dan bermanfaat
bagi bapak dan ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi